Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang manusia dan problematika sosial budaya yang disusun oleh kelompok 3, mata kuliah Tafsir Maududi, kelas PAIA 2019. Dosen pengampu Bapak Dr. Andi Hadianto MA dan anggota Alif Sohibuddin, Aulia Ni'matul Fauzia, Lastrin Ro'aini, Muhammad Hair Rizki, dan Nur Hasanah. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Manusia pada dasarnya sama seperti makhluk ciptaan Allah yang lain, seperti kucing misalnya. Karena manusia dan kucing memiliki beberapa fungsi tubuh dan fisiologis yang tidak jauh berbeda. Namun manusia bisa dikatakan lebih mulia karena akal yang dimilikinya dapat digunakan untuk berpikir dengan baik sehingga dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan kekayaan bumi. Manusia yang diberikan potensi akal dan budi serta nalar dan moral untuk dapat menguasai makhluk lainnya demi kemakmuran dan kemaslahatannya. Meninjau penyebutan manusia dalam Al-Quran, manusia dinyatakan dengan kata Al-Nas sebanyak 240 kali, Al-Insan sebanyak 64 kali, Al-Insu sebanyak 16 kali, Al-Bashar sebanyak 37 kali, Adam sebanyak 7 kali, dan Khalifah atau Khalaif sebanyak 6 kali. Meskipun makna dari kata-kata tersebut adalah sama, yaitu manusia, akan tetapi pada hakikatnya terdapat perbedaan dalam hal makna spesifiknya. Contoh, kata nas yang bermakna manusia sebagai makhluk sosial, kata bashar yang bermakna manusia sebagai makhluk biologis, kata al-insu yang bermakna manusia dengan aspek kecerdasannya, dan kata abdun yang bermakna manusia sebagai seorang hamba. Selain itu, manusia di dalam Al-Quran juga dimaknai dengan berbagai pendekatan, sehingga pemaknaan dengan berbagai pendekatan ini akan membuat pemahaman tentang manusia akan lebih jelas dan mampu menjawab persoalan yang berhubungan dengan pendekatan yang diangkat. Misalnya, dengan memaknai manusia dengan pendekatan sosial, maka kita akan membayangkan terjadinya hubungan interaksi antar manusia di masyarakat. Kemudian, jika kita memaknai manusia dengan pendekatan antropologis, maka kita akan mempersepsikan manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan menjalani kehidupannya di dalam kelompok-kelompok masyarakat. Lalu, jika kita memaknai manusia dengan pendekatan psikologis, maka kita akan melihat seseorang manusia dari sisi kejiwaannya. Selain itu, jika kita memaknai manusia dengan pendekatan filosofis, maka kita akan berusaha mencari hakikat sesungguhnya dari manusia itu sendiri dengan akal yang kita miliki. Selanjutnya, jika kita memaknai manusia dengan pendekatan teologis, maka kita akan menyaksikan suatu sisi dari manusia dalam sudut pandang ketuhanan yang menjadikannya sebagai makhluk yang bertuhan. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu manusia sebagai makhluk bertuhan. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Di dalam diri seseorang, ada sebuah dorongan yang membuatnya berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Dan ada pula kebutuhan sosial atau social need yang membuatnya hidup berkelompok dengan orang lain. Upaya untuk hidup dalam kelompok seringkali didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Orang kaya misalnya, cenderung berteman dengan sesama orang kaya. Manusia pun memiliki peran sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan berkaitan dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Manusia bertindak sebagai makhluk sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungannya untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan demi kelangsungan hidup spesiesnya.
Namun potensi yang ada di dalam diri manusia itu hanya bisa berkembang bila ia hidup dan belajar di tengah-tengah manusia atau masyarakat. Misalnya, untuk bisa berjalan, manusia harus belajar dari manusia lainnya. Kata Anas dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, antara lain gerakan atau dinamis, lupa, rasa dekat, dan muncul atau eksis. Dari beberapa makna di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki karakteristik yang dinamis, relasi yang dekat, mudah untuk melupakan hal-hal yang personal demi kemaslahatan bersama, dan kesemuanya itu berorientasi pada upaya untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai sebuah komunitas. Terkait dengan keberadaan komunitas masyarakat manusia, Allah menjelaskan bahwa manusia sengaja diciptakan secara beraneka ragam, berbeda bahasa dan warna kulit, di mana perbedaan tersebut diciptakan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau menggali ilmunya. Selain itu, ada juga perbedaan jenis kelamin, bangsa, dan suku, di mana semuanya harus dibingkai dengan kualitas takwa. Takwa adalah kemampuan untuk mengontrol diri, tidak sembrono, dan hanya bertindak dengan pertimbangan dan perhitungan. Bahkan, terkait dengan keimanan pun, Allah memberikan kebebasan pada manusia untuk memilih apakah mau beriman atau kafir. Allah pun menjamin bahwa perbedaan komunitas dengan berbagai atributnya merupakan sunnatullah. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut, Allah senantiasa berada bersama mereka untuk menilai siapa yang benar-benar berusaha untuk menjadi yang terbaik dan siapa yang terpedaya oleh godaan dunia. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu mengedepankan upaya pembangunan harmoni melalui berbagai mekanisme dan strategi. Kisah-kisah Rasul sebagai kisah-kisah emansipatoris memberikan pelajaran bagi kita bahwa sebuah masyarakat yang harmonis dan damai adalah masyarakat yang menegakkan prinsip kesetaraan. Dalam surat Ar-Rahman, tatanan sosial yang dikehendaki Allah adalah masyarakat berkesetaraan yang didasari oleh moralitas Al-Quran atau nilai ketuhanan, perasaan kesatuan penciptaan atau khalaqal insan, etika komunikasi atau allamahul bayan, dan ilmu pengetahuan atau asyamsu wal qamaru bihusban, dan seterusnya. Pandangan kesetaraan ini tidak hanya hadir di dalam relasi sosial, bahkan relasi dengan lingkungan alam pun Allah menghendaki adanya keseimbangan dengan memanfaatkan alam semesta. Pendek kata, masyarakat yang ideal bagi Al-Quran adalah masyarakat yang dapat menjaga keseimbangan dan kesetaraan di dalam dirinya dengan mengambil inspirasi dari keseimbangan yang ada di alam semesta. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tipologi masyarakat. Yang pertama, masyarakat yang mendapatkan karunia Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-69, Allah berfirman bahwa masyarakat ini adalah mereka yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Masyarakat tipe ini memiliki ciri-ciri sebagai masyarakat yang membuka diri untuk mengakses informasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan nilai-nilai ketuhanan atau spiritualitas. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-63, masyarakat kenabian disebut dengan komunitas Ibadur Rahman. Masyarakat yang mendapatkan karunia Allah adalah masyarakat yang hidup dalam kehidupan syurga. Mereka adalah kumpulan manusia luhur dan mulia dengan orientasi pada pengetahuan atau nubuwah, ketulusan atau sidq, pengorbanan atau syahadah, dan modernisasi atau salah. Lalu yang kedua adalah komunitas yang dimurkai Allah.
Masyarakat yang dimurkai Allah di dalam surat Al-Fatihah disebut dengan istilah al-maghdub alaihim. Lalu di dalam surat An-Nahl ayat ke-112 Allah berfirman bahwa sebuah komunitas akan mendapatkan bencana sosial dan bahkan bencana alam akibat dari pengingkaran mereka terhadap karunia Allah atau an'umillah. Biasanya, ketika para penafsir Al-Quran mengomentari ayat ini, mereka akan memberikan pernyataan bahwa komunitas ini adalah komunitas Yahudi. Ada banyak surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa di antara penyebab mengapa Yahudi kala itu dikatakan sebagai kafir yang dimurkai oleh Allah adalah karena mereka mempergunakan agama sebagai alat politik identitas. Mereka mempergunakan agama untuk mencapai tujuan-tujuan dunia semata. Masyarakat yang dimurkai Allah adalah masyarakat yang mengedepankan semangat materialisme atau duniawiyah. Seandainya tampak beragama, mereka menggunakan agama untuk kepentingan dunia. Ketika kepentingan dunia lebih mengemuka dibandingkan pertimbangan ukhrawi, dan ketika agama sudah diamalkan secara tidak murni, maka akan berkembanglah konflik berkepanjangan antar umat beragama. Lalu yang ketiga, komunitas yang sesat. Komunitas yang sesat disebut dengan istilah dolin. Kata dolla, yadilu, dolal dalam bahasa Arab menyaran kepada makna hilang atau tersesat, binasa, batil, lupa, bingung tanpa pedoman, dan melenceng dari kebenaran. Komunitas Nasrani dikatakan sebagai komunitas yang sesat karena sikap ekstrim mereka dalam beragama. Sikap ekstrim di sini merupakan terjemahan kata ifrat, yaitu sikap berlebihan dalam beragama, sehingga mereka mengutuskan Isa dan Maryam, mengutuskan para pendeta dan pemuka agama mereka bertolak belakang dengan komunitas maghdub alaihim yang mengabaikan nilai-nilai moral agama. Kelompok dolin sangat meyakini agama sebagai segala-galanya. Komunitas ekstrim beragama biasanya ditandai dengan ciri-ciri beragama yang kaku, berpegang pada teks dan simbol-simbol keagamaan yang membuat mereka menjadi eksklusif, merasa benar sendiri, menolak produk budaya manusia, dan berlebihan mengidealkan masa lalu sehingga menyalahkan perkembangan zaman. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu reformulasi konsep khairu ummah. Nuansa konfliktual antara umat beragama masih terasa sangat kuat. Adanya perasaan paling unggul dan merendahkan yang lain masih dijumpai dalam elaborasi doktrin-doktrin keagamaan kita. Dulu, Yahudi dan Nasrani seringkali mengaku sebagai abnaullah atau komunitas pilihan Tuhan. Maka umat Islam pun memiliki klaim sebagai umat yang terbaik atau khairu ummah. Klaim bahwa umat Islam pengikut Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik di muka bumi merupakan klaim teologis yang ditopang dengan surat Ali Imran ayat ke-110. Celakanya, saking yakinnya, klaim ini justru membuat mereka terserang penyakit psikologis kronis, yaitu ikonoklasme, atau disebut sebagai paham yang menolak dan berusaha melakukan pengaturan terhadap produk budaya manusia seperti lukisan, patung, monumen, dan lain sebagainya karena alasan teologis atau politis yang dianggap sebagai berhala. Juga produk budaya modern seperti modernisme, demokrasi, pluralisme, dan sebagainya. Dan demonisasi, yaitu perilaku yang kerap menganggap orang lain salah seperti setan atau iblis, dan menganggap dirinya yang paling benar dan paling suci. Dalam kondisi yang demikian, umat Islam kehilangan status khairu ummah. Alih-alih menjadi khairu ummah, yang ada justru mereka dikategorikan sebagai munafik modern. Untuk itu, umat Islam harus mengembangkan beberapa hal dalam surat Ali Imran ayat 110 dan ayat-ayat sebelum juga sesudahnya, yang kurang lebih menyatakan tentang yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf.
Bila umat Islam ingin mencapai status khairu ummah, maka ia harus siap menjadi umat yang terbuka, mengakui, mau mengenal, dan mengapresiasi produk budaya umat lain, berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan percaya diri. Lalu yang kedua adalah tanhauna 'anil munkar, yang bermakna umat Islam harus menghindari sikap tertutup atau eksklusif, mudah mencela dan menyalahkan atau demonisasi, dan anti terhadap kemajuan sains dan teknologi. Yang ketiga, tu'minuna billah, yang bermakna umat Islam harus mampu memberikan rasa aman, tenang, dan damai bagi umat lain. Di samping itu, umat Islam harus mampu mengemban amanah Allah untuk mengembangkan peradaban di muka bumi. Amanah Allah tersebut hanya dapat diemban dengan baik manakala umat Islam mampu mengembangkan sikap hikmah atau kebijaksanaan dalam menyikapi perubahan zaman. Dan yang terakhir adalah wa'tusimmu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang bermakna umat Islam harus mengedepankan persatuan dan persaudaraan antar umat manusia atau ukhuwah insaniyah, meminimalisir potensi konflik dan mengedepankan sikap terbuka untuk menerima yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.